Tunggu, tunggu, teriak si Denny dari belakangku. Kenapa, Den? Tanya si Pai. Headlamp-nya mati, gua kagak kelihatan jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya yang masih menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Si Manis Gunung Cikuray. Cerita ini ditulis oleh Nesya Fitri. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Tanah padat seperti dinding setinggi 1 meteran dengan alang-alang yang tumbuh di atasnya. Sedangkan di sebelah kiri bisa dikatakan jurang jika menurut kalian itu jurang. Namun yang jelas jarak antara tempat kami berdiri sampai ke tanah di bawah kami sekitar 10-15 meter. Dan sepertinya itu bekas tanah pertanian yang dipakai warga, karena banyak sayuran mati berserakan di bawahnya. Agak turun sedikit dari tempat kami bersandar, yang menjadi tempat Andri duduk, merupakan pertigaan buntu. Tanah yang agak lebar di sebelah kiri dan jalan setapak ke arah kanan yang mengarah ke sebuah bangunan bekas gubuk dengan tenda warna biru. Bentar ya, jalan kayaknya disilang-silang, kata si Andre. Kami yang mendengar hanya bisa menunggu Andre sambil bersandar. Sekalian istirahat, ku dengar Oki, Anam, dan Pai berbicara. Namun aku tak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh mereka. Bagian yang agak bawah, ku lihat Richard yang sedang menarik tas Jesse dan setengah menariknya untuk berdiri tepat di tengah pertigaan. Tempat di mana sekarang Andri sedang berdiri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku pun tidak tahu. Sambil menunggu, aku melihat sekelilingku. Kukira si cantik ini sudah tidak mengikutiku, karena tak lagi ku dengar tangisan atau rengekannya. Ternyata dia sedang berjongkok di atas kami. Ku buang pandanganku ke arah lain. Kulihat Andre, Richard, dan Jesse yang berdiri bersebelahan. Di depan mereka ada 2 orang ibu-ibu berpakaian petani. Yang satu agak muda, sedang menggendong seorang anak di sebelah kirinya. Yang satunya lagi sedang memegang bakul dengan gembolan kain yang terikat di belakangnya. Dari tempat itu aku melihat mereka seperti sedang berbicara dengan kedua ibu ini. Oh, dia nanya jalan kali, batinku. Terbukti selang beberapa detik Andri memberikan instruksi. Ayo jalan. Ibu-ibu itu pun seperti hendak berjalan ke arah kami. Itu ibu-ibu pada lewat mana ya? Perasaan gua kagak miringin badan, batinku. Seperti yang aku gambarkan sebelumnya, jalan ini jalan setapak yang di sebelah kiri jurang atau lubang dalam. Jadi jika 2 orang lewat dari arah yang berlawanan, pasti harus saling memiringkan badan. Sedang aku tak merasa pernah memiringkan badanku. Dan pertigaan itu pertigaan buntu. Jadi ya tak mungkin juga kedua ibu itu ke sana. Ya sudahlah. Aku tak ingin ambil pusing lagi. Ku kembalikan fokusku ke jalan setapak agar dapat mengimbangi langkah teman-temanku. Sepertinya Indri sudah mendapat kembali fokusnya, karena perjalanan kami menjadi lebih cepat dari sebelumnya.
Bahkan sampai ada jarak yang lumayan jauh antara kami. "Tunggu, tunggu!" teriak si Denny dari belakangku. "Berhenti dulu, ngampret-ngampret lah, tunggu yang lain," ujar si Andri. Bagian depan ada Andri, Jesse, Richard, William, Paras, dan aku. Di belakang agak jauh dari tempatku berdiri, ada Anam, Oki, Pai, dan juga Denny. "Kenapa, Den?" tanya si Pai. "Headlampnya mati, gua kagak kelihatan jalannya." "Coba lihat," ujar Pai memberikan senter pada Denny dan membuka tempat baterai headlamp Denny. Mencoba mengganti baterainya. Saat Pai sedang mencoba mengganti baterai, Oki menunggu mereka dengan jarak beberapa langkah di depan. Oki mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara nafas yang berat. Tak hanya sekali didengarnya, bulu kudu Oki pun meremang dan membuatnya ingin buru-buru pergi. "Den, senterin dong." Pai tak sengaja menjatuhkan baterainya. Pai membungkuk untuk mencarinya. Namun saat kepalanya tepat di antara kedua kakinya, dilihatnya kuntilanak sedang terbang sambil menyeringai ke arah mereka, seolah-olah sedang mengejar mereka. "Ayo lanjut buruan!" Pai setengah mendesak untuk langsung beranjak dari situ. Di saat yang bersamaan dengan kejadian itu, aku yang sedang menunggu mereka melihat-lihat sekelilingku. Pandanganku berhenti saat sinar headlampku melihat ada seorang bapak-bapak. Bapak itu menggunakan baju kemeja putih yang dikancingkan sampai ke kerah. Rambutnya yang berwarna hitam dan abu-abu itu disisir rapi ke belakang. Dan dia memegang sepeda ontel di sebelah kanannya. Dia tersenyum padaku, dan aku pun tersenyum padanya. "Mas, kita Al-Fatihah yuk," ujar si Oki pada Anam, mengalihkan perhatianku. Tak lama, Andre meminta kami untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sambil berjalan, pikiranku terus saja melayang ke bapak yang baru saja aku temui itu. Bapak-bapak di kebun kopi, bawa sepeda ontel, gak bawa senter. Keren juga ya, batinku. Entah itu beneran bapak-bapak atau itu sama seperti mereka yang duduk di turunan sebelahnya itu. Ya sudahlah, tak kupusingkan lagi. Toh sudah lewat ini kebun kopi yang lebih mirip hutan itu, dan sudah terlihat perumahan penduduk. "Weh, Han," ucap Richard kaget karena Jesse tiba-tiba saja menjadi lemas. Kulihat Jesse sudah membuang tongkatnya. Dia membuangnya di tempat di mana dia mengambilnya. Kulihat sekitarnya, tak jauh dari tempat itu, ada beberapa makam. Sepertinya makam keluarga penduduk setempat. Jesse dipapa Richard selama sisa perjalanan itu, yang untungnya sudah tidak jauh lagi. Jam 10 lebih sedikit, kami sampai di tempat emak dan abah lagi. Emak dan abah yang melihat kondisi Jesse meminta kami untuk membawa Jesse ke bagian dalam warung yang baru kami tahu. Ternyata disitulah emak dan abah biasa tidur. Abah menggelar tikar dan menaruh bantal agar Jesse bisa tidur. Emak mengambilkan selimut untuk menyelimuti Jesse. Richard memijat kaki Jesse sambil menanyakan kondisi pujaan hatinya itu. Tiba-tiba, aku teringat sapu tangan yang selama ini aku bawa. Sapu tangan itu yang diberikan oleh abang angkatku. Sapu tangan hitam dengan bordiran namaku dan berbordirkan sebagai Asmaul Husna. Sapu tangan yang selalu aku bawa setiap kali aku berpergian jauh. Ku ambil sapu tangan itu dan aku menaruhnya di bawah bantal Jesse. "Jaga-jaga aja, takut ada yang lain yang kececer," ucapku pada Jesse. Jesse tersenyum sambil menunjuk ke arahku.
"Udah pergi," kataku. Sepertinya Jessie melihat saat si manis ini memelukku dan tiba-tiba menghilang. Tapi aku tak yakin. Sementara Richard sedang berbicara dengan emak. Abah melihat aku dengan tersenyum dan tak aku pahami dan beranjak keluar. Saat itu baru aku tanya ke Jessie. Dia juga melihat si manis sepanjang jalan, tapi tak bisa mendekat padaku. Menurut Jessie, ada beberapa kali dia mencoba untuk masuk, namun dihalangin MP. Itulah sebabnya mukaku selalu berubah tiba-tiba menjadi merah. Jessie sendiri ternyata tidak melihat si MP. Dia hanya tahu kalau itu si MP, berdasarkan beberapa kejadian yang pernah kami alami. Jadi dia hanya mengamati mukaku dan gaya bicaraku. Cuma saat dia bilang si cantik memelukku saja, sudah cukup meninggalkan pertanyaan di kepalaku. Kenapa jadi peka begini si anak? Kami menceritakan tentang pendakian kami pada Abah. Sampai akhirnya, malam pun semakin larut. Satu persatu teman-temanku akhirnya beristirahat. Emak pun pamit untuk tidur. Richard masih menemani Jessie, dan aku masih asik ngobrol dengan Abah. Abah bilang kepada aku, "Rombongan kalian disayang sama yang di atas. Jarang ada pendaki yang lihat. Sejenis macan tapi bermata 3. Saya lupa Abah menyebutnya apa." Jadi ternyata mata merah yang kata kami itu babi hutan ternyata bukanlah babi hutan. Dan anehnya hanya beberapa orang dari kami yang melihat kalau matanya itu ada 3. Yang lain melihatnya tetap 2. "Memangnya itu apa, Bah?" tanyaku kepada si Abah. "Di sini, itu dipercaya sebagai leluhur yang ada di atas gunung, dan gak semua orang bisa lihat itu. Berarti kalian disayang sama mereka. Cuma ada satu yang mereka gak suka, jelasnya." "Siapa, Mbah?" tanyaku. Namun Abah tak mau menjawab pertanyaanku. Beliau malah mengalihkan pertanyaanku. "Berapa banyak salam yang kamu ucapin?" tanyanya padaku. "Maksudnya, Mbah?" tanyaku tak mengerti. "Kamu pas nyampe di sini, permisinya sama siapa saja? Ngucap salamnya ke siapa saja selain ke Prabu?" tanya si Abah. Jujur saja, aku sedikit terkejut Abah bertanya seperti itu. Dari mana dia tahu? "Ini, Bah, Prabu Siliwangi, Kian Santang, Pangeran Bapak dan Wali Yuwoh yang lainnya yang ada di Garut, Bah." Memang saat tiba di Garut, saat perjalanan ke pom bensin, aku menyempatkan diri untuk mengucapkan salam dan mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka, seperti yang selalu diajarkan oleh almarhum Bapak. "Kenapa Neng bisa mikir sampai ke sana?" Diajarkan bapak saya, Bah. Bapak dulu pernah bilang, setiap wilayah pasti ada yang menjaganya. Jadi hal yang pertama harus dikulonuwunin ya yang jaga wilayah. Makanya sekarang jadi kebiasaan, Bah." "Pantes disayang," kata Abah sambil ketawa lepas. Obrolan kami terhenti saat emak memanggil Abah untuk istirahat. Akhirnya aku pun kembali ke tempat teman-temanku tidur. Singkat cerita, mentari sudah hampir sampai di tempat teratas saat ku buka mata ini. Jam 10.45 pagi. Ingin rasanya ku pejamkan mata ini lagi. Hanya saja aku malu pada kokok ayamnya Abah yang sedang asik mematuki tanah di halamannya. Akhirnya kupaksakan untuk duduk. Kulihat teman-temanku sudah pada asik di warung. Dengan mata yang masih meremelek, aku hampiri mereka. "Neng,
Kopinya Iji, ujarku pada Jesse yang sedang membantu emak menggoreng tempe dan sudah terlihat lebih baik. Minum air dulu sono, langsung ngopi, kata Jesse. Aku hanya menjulurkan tanganku sambil merengguk di bangku depan pintu warung. Kopi dan gorengan sudah siap disantap, dan barang-barang pun sudah kami rapikan. Kami sudah siap untuk pulang ke Jakarta. Saat yang lain sibuk foto-foto, aku, Jesse, Richard, Paras ada di warung masih asik ngobrol dengan emak. Emak bilang pada kami kalau jarang sekali Abah mau ngobrol dengan rombongan pendaki, apalagi sampai ketawa ngakak dan bergadang seperti semalam. Emak pun bilang kalau rombongan kami disayang. Hanya saja ada satu yang tidak disukai oleh mereka, yang di atas. Ketika kami tanya siapa orangnya, emak langsung menunjuk salah satu dari teman kami. Tak perlulah sebutkan siapa, cukup kami yang tahu saja. Dan cukup dengan kata, untunglah bukan gue. Kulihat Abah jalan mendekat ke arah warung. Ngopi tak, Bah? Tanya aku. Teh manis anget aja, Neng, ujar si Abah. Bah, memangnya di atas ada kuburan ya, Bah? Tanyaku kepada si Abah. Iya, ada, Neng, si Abah menjawabnya. Oh, pantesan. Emang kenapa, Bu? Tanya si Jesse. Semalam Mas Anam ngelindur. Ya, saya bingung, takut ada apa-apa. Gak lama Mas Anam saya bangunin. Si William juga ngelindur, tapi tangannya kayak orang main pencaksilat gitu. Mas Anam sama Mas William, kenapa, Bu? Si Mas Anam ngimpi di atas ada 5 kuburan berjejer. Terus dia baca doa kayak orang lagi ziarah aja. Kalau si William, kagak tahu dah. Cuma gua bangunin doang. Males gua mau nanya-nanya. Lanjutku dan diakhiri dengan cengiran kuda. Iya, di atas ada kuburan, Neng, tapi misah-misah, nggak berjajar 5. Di dekat pos 1, berapa itu ada makam suami istri. Di pos lainnya, sama di puncak juga ada. Lanjut si Abah. Apa jangan-jangan itu kakek nenek yang ada di mimpi gua itu? Oh, mungkin itu, batinku, saat Abah bilang ada makam suami istri di atas sana. Tapi ya sudahlah. Yang perlu aku ingat hanya pesan dari mereka saja. Pesan yang diberikan dalam canda dan tawa singkat di mimpiku. Tentang siapa dan apa mereka tak jadi masalah untukku. Oh, sama itu, Bah. Emang di atas ada air terjunnya ya, Bah? Tanyaku lagi kepada si Abah. Namun kali ini, Abah hanya tersenyum saja dan berjalan menjauh dari warung tanpa menjawab pertanyaanku. Air terjun apaan, Bu? Tanya si Jesse saat kami berpandangan. Bingung dengan arti senyum Abah. Di salah satu slide yang dikasih lihat itu cewek, ada air terjunnya, kataku yang hanya bisa memandang keluar halaman. Akhirnya pickup yang menjemput kami untuk ke terminal pun datang. Tiba waktunya kami untuk pulang ke Jakarta, berpamitan dengan Abah dan emak. Betapa besar rasa terima kasihku kepada emak dan Abah atas semua keramahan dan perhatian mereka selama kami di sini. Beberapa hari kemudian setelah pulang, kami kumpul kembali di tempat Anam dan Pai. Di situ salah seorang temanku yang tidak ikut mendaki juga ikut datang. Oki menunjukkan sebuah foto padaku. Ini bukan yang Mbak Nel lihat. Iya, Mas. Aku agak sedikit terkejut Oki bisa punya foto itu. Kami pun menceritakan kembali cerita kejadian itu. Suara menangis yang kami semua dengar kecuali Oki. Slide-slide yang ditunjukkan si manis, termasuk kepanikan Richard saat
HP-nya tiba-tiba nyala. Saat Andri bilang kalau jalurnya kayak silang-silang, di situ aku melihat Richard menarik tas Jessie. Ternyata kata Richard, dia lihat anak kecil yang sedang menarik-narik tongkat Jessie untuk mengikutinya. Di waktu yang bersamaan, Pai bertemu dengan 2 orang pendaki yang nyasar. Posisi dia waktu itu memang yang paling belakang. Saat ingin diajak untuk turun bareng, pendaki itu diam saja dan terus jalan. Sedangkan 2 orang ibu-ibu itu yang melihat bukan cuma aku. Hanya saja versi penglihatan kami berbeda. Aku dan Oki melihatnya seperti ibu-ibu petani, seperti yang kami lihat saat berangkat. Jessie yang melihatnya salah satu dari ibu-ibu itu berwajah berantakan, sedang Anam hanya melihat siluet. Lalu yang pada trek berakar, yang kulihat seperti petani yang sedang istirahat. Jessie hanya melihat potongan kaki dan tangan, sedang Anam hanya melihat kelihatan saja. Sedangkan Richard tiba-tiba melempar, bahkan saat nambal tenda. Itu karena dia melihat 2 pohon yang ada di situ berubah menjadi gapura. Kami menceritakan semua kejadian-kejadian awal sampai akhir, termasuk tentang sapu tangan yang kutaruh di bawah bantal Jessie. "Kenapa ya bisa sampai kayak gitu?" tanya si Anam. "Ya semua itu gara-gara ada yang bawa jimat," kata temanku itu. "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Anam lagi. "Ya itu, Mbak Nay bawa apa?" tanyanya padaku. "Sapu tangan," jawabku bingung. "Lah iya, itu sapu tangannya kan jimatnya," ujarnya membuat aku tak percaya. "Hah? Gak salah, Mas. Saya gak pernah anggap ini sebagai jimat loh, cuma sapu tangan biasa." "Lah itu kan Mbak Nay yang beranggapan. Tapi kan beberapa dengan mereka yang halus, gimana?" ujar temanku itu. Teman-temanku yang lain masih bercerita tentang kejadian di Cikuray. Tapi aku malah jadi kepikiran dengan ucapan temanku itu. Sejujurnya malah agak tersinggung karenanya. Bukan gimana-gimana, hanya mungkin memang untuk sebagian orang itu terlihat seperti jimat. Tapi aku sendiri tidak pernah menganggapnya sebagai jimat. Aku hanya menganggap itu hanya sebuah sapu tangan yang bersulaman namaku dan yang berhiasan Asmaul Husna di sudut-sudutnya. Lagi pula, jika dikatakan kesialan ini atau mereka tidak suka karena sapu tangan yang aku bawa, apakah mungkin mereka akan bercanda denganku di mimpiku dan si bapak bersepeda ontel itu akan tersenyum manis padaku? Dan lagi pula lagi, sejak kapan Asmaul Husna dapat membawa kesialan? Ya, kesialan seperti ini. Sudahlah. Kuserahkan kepada kalian semua yang mendengarkan cerita ini. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik dulu tombol merah dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.